Lonjakan penerimaan pasien infeksi COVID-19 bergejala ringan terjadi di Rumah Lawan COVID-19 Kota Tangerang Selatan, RLC Kota Tangsel. Koordinator RLC Kota Tangsel, Suhara Manulang mengatakan, Oke, Pak Dokter, bisa dijelaskan bagaimana kondisi di Rumah Lawan COVID saat ini, mengingat ratusan warga Kota Tangsel tercatat terus mengalami pemaparan ya atau terinfeksi COVID-19 ini. Gimana Pak Dokter? Ya, selamat sore, bahwa RLC atau Rumah Lawan COVID Tangerang Selatan. Laporan kemarin malam itu merawat 171 orang. Menurut informasi dokter jaga, kemungkinan yang sudah mulai melaporkan akan masuk lagi sekitar 20 atau 30 orang. Hari ini? Ya, hari ini. Berarti berapa rate penerimaan pasien Pak ya? Pasca musim libur Nataru ini di RLC Kota Tangsel sendiri Pak. Ya, jadi sempat kosong tanggal 20 November ya, 28 November sampai tanggal 7 Januari. RLC sempat kosong, tanggal 8 Januari sudah mulai menerima. Nah, kemudian secara kumulatif ya itu mungkin udah di atas 200-an kan, sudah ada beberapa yang pulang sampai hari ini. Ya, tapi kalau kemarin yang dirawat 171 dan tadi pagi 8 yang sudah pulang. Artinya per hari menerima berapa pasien Pak rata-rata Ya, dari sekarang RLC? di atas 10 orang ya. Itu terjadi pasca 2 pekan itu. Ya, 2 pekan sudah mulai, bahkan di atas 20 tuh. Di Per atas hari. 20. Itu rata-rata Pak digandrungi kelompok lansia kah, anak-anak kah yang datang ke RLC ya Pak, atau mungkin orang dewasa atau remaja gitu Pak? Ya, secara klaser keluarga kelihatannya. Jadi mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang tua, lansia pun ada. Jadi klaser keluarga. Rata-rata mereka riwayat berpergian atau memang transmisi Ya, lokal Pak? salah satu ada yang bepergian. Ya, ada yang bepergian, bahkan ada yang pulang kerja juga. Jadi tidak ikut juga liburan, ada. Tapi nyata mungkin keluarga suaminya bekerja, kemudian timbul gejala ya, batuk, pilek, kan, demam, diperiksakan jadi positif, kemudian di tracking, nyatanya anggota keluarga yang lain positif. Hasil dari penerimaan pasien itu Pak, apakah ada yang varian Omikron atau memang sama saja dengan varian Delta Pak? Jadi kita ketahui bahwa Omikron ini kan PCR ya. Hasil dari penerimaan pasien itu Pak, apakah ada yang varian Omikron atau memang sama saja dengan varian Delta Pak? Jadi kita ketahui bahwa Omikron ini kan PCR yang ada harus diperiksa lebih lanjut ya. Kita kenal dengan sequencing. Ini kan tidak semua laboratorium bisa memeriksa. Ya, ada beberapa litbangkes yang ditunjuk oleh pusat. Nah, jadi memang kesulitan ini untuk membedakan Omikron atau varian lain ya. Tapi di RLC tetap mengacu ya, kami samakan varian apapun kan gitu. Karena kami mengacu ke pedoman Kementerian Kesehatan versi yang kelima di dalam kita mengadakan penyelenggaraan karantina atau isolasi terpusat di Rumah Lawan COVID. Pak, sampai ratusan pasien yang mulai menjalani perawatan atau isolasi ya Pak di RLC, adakah yang mengalami pemberatan hingga harus dirujuk ke rumah sakit penanganan khusus? Kalau perburukan tidak ada ya, tapi yang gejala mulai ke sedang sudah ada beberapa. Jadi Rumah Lawan COVID kan sudah punya sistem kita konsul istilahnya. Jadi yang gejala ringan, yang usia lanjut, yang kemudian yang punya komorbid kami konsulkan ke RSU Tangerang Selatan di Pamulang. Nah, kemudian diambil darah lengkap, kemudian dipoto ronsen. Nah, dari hasil pemeriksaan tersebut nanti DPJP, dokter penanggung jawab pelayanan, Dr. Hadiati akan memberikan rekomendasi apakah pasien tersebut bisa dilanjut di RSC atau harus dialih rawat di RSU. Ada kurang lebih 8-10 yang sudah dialih rawat.
8 sampai 10 orang Ya. yang sudah. Itu rata-rata kelompok lansia atau remaja, Enggak, Pak? macam-macam. Yang Macam-macam. dewasa, ada juga yang lanjut. Dari pengakuannya mereka sudah menjalani vaksinasi atau seperti apa, Pak? Secara umum mereka sudah divaksinasi. Dosis 2 atau dosis Sudah 1? lengkap. Sudah lengkap dosis 2. Nah, Pak, melihat kesiapan RLC sendiri, Pak, di tengah lonjakan ini kan banyak yang prediksi hingga awal Maret nanti ya, Pak. Ya. Bagaimana, Pak, kesiapan dari RLC sendiri mempersiapkan diri ya untuk lonjakan kasus ini, Pak? Ya, artinya ya kami kan tidak mendahului apa yang akan terjadi, tapi dari pengalaman gelombang pertama, kedua, ya kami belajar ya apa yang harus kami siapkan, sistemnya bagaimana, kemudian komunikasi dengan dinas kesehatan, rumah sakit. Gimana, Pak, kesiapan dari RLC sendiri mempersiapkan diri ya untuk lonjakan kasus ini, Pak? Ya, artinya ya kami kan tidak mendahului apa yang akan terjadi, tapi dari pengalaman gelombang pertama, kedua, ya kami belajar ya apa yang harus kami siapkan, sistemnya bagaimana, kemudian komunikasi dengan dinas kesehatan, rumah sakit, dan bahkan PSC 119 yang menangani rujukan. Kemudian bagaimana koordinasi internal sesama tim tenaga kesehatan di medisnya di RLC, dan juga penunjang-penunjang yang ada. Ya karena memang kan melayani pasien itu kan tidak hanya pasien saja, sarananya bagaimana, kenyamanannya bagaimana, ya makanan dan sebagainya. Jadi kalau kami sebut siap, kami harus siap. Bahkan juga kan Bapak Wali Kota sudah juga membangun zona 3. Ya, zona 3 itu ada 36 tempat tidur, di mana kalau terjadi lonjakan kemudian ada pasien atau masyarakat Tangsel yang terkena COVID-19, rumah sakitnya penuh, ya bisa transit dulu di zona 3 RLC. Oke, siap. Artinya siap ya, Pak, untuk Ya, kita siap. siap. Terima kasih. Pasien